2030 itu adalah krisis dunia yang bakal terjadi. Kalau teman-teman nggak ngeh seperti ini, teman-teman pasti akan, ya sudahlah biasa-biasa. Kayak kemarin saya konsultasi, ada satu dokter konsultasi sama saya, "Dok, saya baiknya saya sekolah dulu, ataukah saya mulai bisnis dulu?" Saya bilang apa? Harus mulai bisnis dulu. Kenapa? Kalau kita udah sekolah, tiba-tiba udah tahun 2030, semuanya akan telat. Mungkin teman-teman masih belum melihat hal tersebut karena mungkin belum banyak baca, belum mendengar, belum melihat dan macam-macam. Contoh konkret adalah di bulan Juni tahun kemarin, bulan-bulan kemarin. Kalau teman-teman perhatikan, ekonomi kita tuh jauh lebih buruk daripada COVID-19 2 tahun yang lalu. Kondisi yang sekarang ini adalah hanya sepersekiannya dari bagaimana kondisi krisis dunia. 2030 itu akan terjadinya adalah penggelembungan hutang di dunia. Akan terjadinya penggelembungan eksploitasi dari riba, sistem riba dan macam-macam semuanya. Yang kondisi bulan Juni kemarin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tahun 2030 saat nanti. Kita hanya punya waktu 4-5 tahun ke depan. Ya kan? Dan saya pun selalu bilang kepada tim saya adalah, Dr. Max klinik mungkin saat ini, mungkin berikutnya bisa jadi satu hal yang berbeda. Ini adalah salah satu prinsip saya, hancurkan hidupmu sebelum orang lain menghancurkan hidupmu. Artinya apa? Kita menghancurkan bukan berarti ngancurin semuanya, bukan. Tapi dengan menghancurkan kita berpikir, kayak contoh saya punya klinik. Saya ngebayangin, bagaimana jika klinik ini udah nggak ada dan bangkrut, apa yang harus saya lakukan? Nah, sama seperti saya buat video ini, inilah skill yang bisa kita miliki, skill yang bisa membuat kita bertahan nanti dalam kondisi krisis apapun. Ada 3 skill yang harus kita kuasai. 1, AI. Apapun profesi Anda, bagaimanapun kondisinya, AI adalah satu hal yang mutlak harus Anda pelajari. Yang kedua adalah konten sosial media. Karena apapun bisnisnya selalu dimulai dari situ. Yang ketiga adalah kuasai operasional seefektif, seefisien mungkin untuk bisnis apapun. Nah, maka di bagian pertama ini coba gali lagi why teman-teman semua. Kira-kira apa? Kayak begitu. Ketika Anda mungkin saat ini belajar masih hare-hare, kalau ada buku ada apa, kita masih belum bisa menyelesaikan cuma satu. Teman-teman belum punya why yang kuat. Maka buatlah skenario di dalam pikiran Anda, bukan saya menakut-nakuti. Ya kan? Kemarin saya juga dapat satu video bagus ya. Berpikir baik belum tentu baik buatmu. Apalagi jika kita berpikir baik selalu hal yang positif, tapi membuat kita itu sering ketipu sama orang, kemudian membuat kita hidupnya nggak bertumbuh. Maka ikutilah prinsip ini. Hancurkan duniamu sebelum orang lain dan dia menghancurkan hidupmu benar-benar. Artinya apa? Selalu berpikir, ketika Anda punya orang tua, bagaimana jika nanti orang tua saya nggak ada? Saya masih bisa bertahan atau enggak? Jika Anda sekarang saat ini lagi bekerja saat ini, bagaimana jika saya tidak memiliki pekerjaan saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda sebagai seorang business owner, bagaimana jika bisnis saya saat ini sudah tidak ada? Apa yang harus saya lakukan? Maka saya selalu upgrade diri saya. Jika saya sebagai seorang solopreneur, pertama kali, apa yang harus saya lakukan? 3 skill yang harus kita kuasai ya. Sebelum skill itu semua adalah how to learning fast. Bagaimana Anda bisa belajar dengan sangat cepat. Ya, jadi saya selalu nitip kepada tim-tim saya adalah jadilah seorang avatar. Seorang avatar paling pertama adalah dia dapat belajar apapun dengan sangat cepat. Jangan melekat pada pekerjaan Anda, pada bisnis Anda apapun. Belajar dengan sangat cepat apapun itu. Yang kedua adalah kuasai teknologi. Karena teknologi itulah yang akan menyelamatkanmu. Yang ketiga adalah kuasai operasional seefektif, seefisien mungkin. Karena ketika Anda ngerti teknologi, tapi kalau Anda nggak ngerti business operation, Anda nggak akan bisa. Maka bagian pertama adalah milikilah why yang kuat. Kenapa Anda harus belajar.